Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih dalam bab fadlul ju' wa khushunatul aish wal iktisar al-qalil minal ma'kul wal masyrub. Yaitu bab tentang keutamaan lapar dan hidup yang tidak mewah-mewah dan mencukupkan dengan makanan yang sedikit, minuman yang sedikit dan perkara-perkara dunia lainnya. Hadis ke-508 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu hari sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz ja'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kaum Ansar. Kaum Ansar maksudnya penduduk Madinah ya. Saya sering sampaikan Al-Ansar asalnya adalah penduduk Madinah dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Yang kedua suku ini asalnya dari Yaman. Kemudian mereka berhijrah ke Hijaz, mereka tinggal di Madinah. Dan dulu mereka masih musyrik. Dan dua ini adalah dua suku yang bersaudara. Kembali kepada seorang disebut dengan Qailah, makanya mereka disebut dengan Banu Qailah. Kemudian mereka perang saudara sampai sekitar 120 tahun. Sampai akhirnya mereka memeluk Islam dan akhirnya mereka kembali bersaudara. Ya, tadinya perang saudara, akhirnya kembali bersatu. Dan setelah itu, setelah mereka masuk Islam, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj ini dikenal dengan Al-Ansar, jamak dari Nasir, yaitu penolong. Al-Ansar yaitu para penolong. Mereka diberi gelar oleh Allah dengan Al-Ansar karena mereka menolong kaum muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah, dan mereka yang siap menerima Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena mereka tahu konsekuensi mereka menerima Nabi yang dikejar-kejar oleh Quraisy. Ini berarti mereka siap untuk berhadapan dengan seluruh penghuni Jazirah Arab. Karena seluruh orang-orang Arab memusuhi Nabi dan mereka nerima. Mereka nerima Nabi. Berarti mereka siap diperangi. Oleh karenanya mereka diberi gelar dengan Al-Ansar, yaitu kaum yang membantu Nabi dan kaum muhajirin yang lainnya. Maka datang tiba-tiba seorang laki dari Ansar, fasallama alaihi, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma adbara al-Ansari, kemudian orang Ansar tadi pergi. Ketika dia hendak pergi, Rasulullah SAW panggil, ya akhal Ansar, kaifa akhi Sa'ad ibnu Ubadah. Wahai akhal Ansar, maksudnya wahai seorang dari kaum Ansar ya. Disebut seperti Akhu Adin. Akhu Adin maksudnya salah seorang dari kabilah Ad ya. Ya. Wadhkur akha Adin id anzara qauma bil ahqaf. Dan sebutkanlah tentang saudara atau seorang dari kabilah Ad, maksudnya Nabi Hud alaihissalam. Maksudnya ya akhal Ansar, wahai Ansari, maksudnya wahai Ansari, wahai pemuda dari Ansar. Kaifa akhi, bagaimana kabar saudaraku Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah juga dari Ansar. Jadi kaum Ansar ada dua, suku Al-Aus, suku Al-Khazraj. Suku Al-Khazraj pimpinannya adalah Sa'ad bin Ubadah. Suku Al-Aus pimpinannya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi dua Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz pemimpin suku Al-Aus dan Sa'ad bin Ubadah pemimpin suku Al-Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wafat ketika tahun 5 Hijriah setelah perang Khandaq dan perang Bani Quraidah. Adapun Sa'ad bin Ubadah hidup sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, kaifa akhi Sa'ad ibn Ubadah, bagaimana kabar saudaraku Sa'ad bin Ubadah. Ini bentuk pemuliaan Nabi kepada kaum Ansar, di mana Nabi memanggil sang pemuda tersebut dengan akhal Ansar, yaitu gelar yang terbaik yang mereka miliki, yaitu para penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memuliakan lagi salah seorang pemimpin mereka, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa akhi, bagaimana kabar saudaraku. Itu Rasulullah SAW menisbahkan Sa'ad bin Ubadah kepada dirinya dengan mengatakan kaifa akhi, yaitu bagaimana kabar saudaraku. Faqala Saleh, pemuda Ansar ini berkata, baik, dia baik-baik aja. Itu rupanya Sa'ad bin Ubadah lagi sakit. Ya, tapi kondisinya oke lah. Faqala Rasulullah SAW, man ya'uduhu minkum. Maka Rasulullah SAW berkata, siapa yang mau menyenguknya di antara kalian? Faqama, Rasulullah SAW pun berdiri hendak berangkat menuju rumah Sa'ad bin
Ubadah untuk dijenguk. Wa qumna ma'ahu, kata Ibnu Umar, kami pun berdiri bersama Nabi. Jadi, semua serentak berjalan menuju rumah Sa'ad bin Ubadah bersama Nabi SAW. Wa nahnu bid'at ashar, yaitu dan kami jumlahnya belasan. Bid'at ashar, ashar itu 10, bid'ah itu antara 3 sampai 9, ya. Mungkin 13, mungkin 14, mungkin 15, mungkin 17, mungkin 18, intinya belasan. Kami belasan orang ketika itu. Ma alaina ni'al. Kami belasan orang ini enggak ada yang pakai sendal. Semuanya enggak punya sendal ketika itu. Ma alaina ni'al. Wala khifaf, tidak ada yang pakai sepatu ketika itu. Wala qalanis, enggak ada yang pakai songkok. Wala kumus, dan enggak ada yang pakai jubah. Terus pakai apa? Pakai rida dan izar. Cuma atasan, kain atasan sama kain apa? Bawahan. Tanpa sendal, tanpa sepatu, tanpa sorban, tanpa songkok. Namshi fitil kasibah, dan kami berjalan di tanah sibah. Tanah sibah itu maksudnya tanah yang tidak bisa ditanami, tidak tumbuh subur, tidak subur. Ada yang mengatakan karena ada kadar garam yang dikandungnya, sehingga mereka melewati jalan tersebut yang tidak ada tanamannya menuju ke Sa'ad bin Ubadah. Hatta ji'nahu, sampai kami pun mendatangi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Fasta'khara qaumuhu min haulihi. Ketika itu dia sedang dijenguk oleh kaumnya karena dia pemimpin kabilah, maka kaumnya mundur. Hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu alladzina ma'ahu. Sampai Rasulullah sallallahu dan para sahabat yang menjenguknya mendekati Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum. Jadi perhatian kita di sini bagaimana kondisi Nabi dan para sahabatnya. Yang qadarullah mereka bareng-bareng tidak pakai apa? Sendal. Bukan kompak tidak pakai sendal. Qadarullah lagi sama-sama tidak punya sendal. Qadarullah lagi sama-sama tidak punya sepatu. Qadarullah lagi sama-sama tidak pakai tutup kepala. Qadarullah sama-sama tidak punya jubah. Ya. Jadi menunjukkan bagaimana hidup mereka yang susah ketika itu, namun mereka menjalani semuanya dengan semangat, pergi menjenguk orang sakit, berjalan rame-rame, dan kita tahu keutamaan menjenguk orang sakit pahalanya sangat besar. Baik, hadis berikutnya, Wan Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah sallallahu bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat, ya. Generasi para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah para sahabat, yaitu yang terbaik adalah generasi para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Sahabat itu siapa? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi muslim dan wafat dalam kondisi muslim. Itu namanya sahabat. Ada yang bertemu Nabi dalam kondisi kafir. Setelah Nabi wafat, baru dia masuk Islam. Ini bukan sahabat. Karena dia bertemu dengan Nabi dalam kondisi apa? Kafir. Ada yang bertemu Nabi dalam kondisi muslim, tapi kemudian murtad. Ini juga bukan apa? Sahabat. Sahabat itu bertemu Nabi dalam kondisi Islam, kemudian wafat dalam kondisi Islam. Meskipun mungkin sempat murtad karena terpengaruh. Bisa jadi. Ya. Tetapi intinya bertemu dengan Nabi dalam kondisi muslim dan wafat dalam kondisi muslim. Dan para sahabat memiliki keutamaan yang sangat mulia dan sangat banyak, ya. Kemudian generasi terbaik setelah para sahabat adalah generasi tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat, ya, disebut dengan apa? Tabi'in. Kemudian tsumma alladziina yalunahum, kemudian atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, yaitu orang yang bertemu dengan tabi'in. Ini 3 generasi yang disebut dengan al-qurun al-mufaddalah, generasi yang mulia. Generasi yang mulia yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian di zaman tersebut sunnah menyebar dan bid'ah tidak banyak, ya. Mereka direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imran bin Husain berkata, "Fama adri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam marratain aw thalathan." Aku tidak tahu Nabi bilang 2 kali atau 3 kali. Maksudnya tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya, itu Nabi sebut 2 kali atau sampai 3 kali. Dalam hadis ini Rasulullah Imran menyebutkan 2 kali. Sahabat, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Imran berkata, saya tidak tahu Rasulullah bilang 2 kali atau tambah lagi 1 kali lagi, yang setelahnya lagi. Ya, yang setelahnya lagi, ya. Ada yang mengatakan tabi'in pun bertingkat-tingkat. Ada
tabi'in senior, tabi'in tengah dan tabi'in junior. Atba'u tabi'in pun bertingkat-tingkat. Tapi intinya yang generasi yang direkomendasi oleh Nabi adalah 3 generasi. Generasi orang-orang soleh. Setelah itu muncul generasi yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yakunu ba'dahum, kemudian datang setelah 3 generasi mulia ini qaumun yashhaduna wala yustashhadun. Kaum yang mereka memberi saksi padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi, yaitu mereka buru-buru. Kadang-kadang demi dunia mereka nekat bersaksi, tidak dibutuhkan untuk bersaksi mereka bersaksi, ya. Namun datang dalam hadis yang lain adalah kemuliaan jika ada orang lain haknya diambil dan kita tahu bahwasanya dia di atas kebenaran, kita maju untuk bersaksi meskipun tidak diminta. Demi untuk menjaga hak dia. Tapi ini kondisinya lain. Dia tidak diminta bersaksi, sudah ada saksi yang lain, tapi dia sengaja untuk maju bersaksi padahal tidak diminta. Bisa jadi karena urusan dunia, ingin dapat dunia, atau mungkin dia menjadi saksi palsu. Jadi yashhadun wala yustashhadun. Mereka bersaksi padahal tidak diminta untuk jadi saksi. Wa yakhununa wala yu'tamanun. Dan mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka berkhianat tidak bisa dipercaya. Ini generasi datang setelah generasi atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. Wa yanziruna wa la yufun. Mereka bernazar namun mereka tidak menunaikannya. Jadi sering bernazar adalah sifat yang buruk ketika seorang bernazar kemudian tidak menunaikan. Sebagian orang ketika sakit dia bernazar, ya Allah kalau saya sembuh saya akan misalnya umrah atau saya akan haji atau saya akan nyembelih sekian hewan. Begitu dia sembuh, dia pelit ya. Maka dia tanya sama Ustadz, bagaimana kalau kita bayar kafarah? Tidak pingin ditunaikan nazarnya. Cari solusi supaya tidak bayar nazar tersebut ya. Ini adalah sikap tercela dan di antara sifat orang beriman yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Kemudian sifat kaum tersebut yang terakhir wa yadhhar fihi musiman. Nampak mereka gemuk-gemuk. Nampak mereka gemuk-gemuk ya. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dalam riwayat yang lain ini menunjukkan mereka cenderung kepada dunia sehingga orientasi mereka dunia, pikirannya hanya makanan sehingga akhirnya mereka berkhianat, nekat menjadi saksi meskipun tidak diminta dan mereka bernazar tidak mau menunaikan karena pelit. Jadi pikiran mereka adalah dunia. Di antara ciri mereka karena sifat tersebut di zaman itu adalah mereka nampak gemuk-gemuk ya. Mungkin saya perlu jelaskan agar yang gemuk tidak tersinggung. Tersinggung juga tidak apa-apa ya. Dalam sebagian riwayat bahwasanya dalam Sunan Tirmidzi datang dalam riwayat tsumma ya'ti min ba'dihin, kemudian datang generasi setelah atba'ut tabi'in. Jadi sahabat, tabi'in, kemudian apa? Atba'ut tabi'in. Itu jadi ini Rasulullah bercerita tentang generasi lalu ya. Dan di generasi tersebut ya ciri-cirinya 4 ini tadi: bersaksi tidak diminta, berkhianat, tidak menunaikan nazar, dan mereka gemuk. Dalam riwayat disebutkan tsumma ya'ti min ba'dihim, kemudian datang setelah mereka qaumun yatasammanuna, mereka suatu kaum yang suka gemuk-gemuk ya. Jadi sengaja makan untuk menggemukkan diri mereka. Wa yuhibbuna siman, dan mereka suka dengan kegemukan ya. Suka dengan kegemukan. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullahu taala, makna al-hadis, kata An-Nawawi rahimahullah, al-muradu bisiman, penulis Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan yang maksud dengan gemuk di sini huna kasratul laham, yaitu badan besar, banyak dagingnya, gemuk. Wa ma'nahu annahu yakthuru dzalika fihim, maksudnya di antara orang tersebut banyak yang gemuk, tidak semua gemuk, tapi banyak di antara mereka kaum ini orang-orang yang gemuk. Qalu, para ulama berkata, wal madhmumu minhu man yastaksibuhu, yang tercela adalah orang yang sengaja untuk apa? Sengaja untuk gemuk. Wa amma man huwa fihi khilqatan, adapun yang gemuk dari sananya secara fisiknya dari sananya ya, fala yadkhulu fi hadza, maka tidak masuk dalam celaan dalam hadis ini. Ya, wal mutakassib, ya tapi sengaja untuk gemuk.
Wal huwal mutawassi'u fil ma'kul wal mashrub zaidan 'alal mu'tad. Itu sengaja makan banyak lebih daripada keperluan. Adapun yang ada orang gemuk karena hormonnya ya. Hormon yang kemudian sebagaimana kata para dokter ada hormon buat mereka mungkin makan tidak begitu banyak tapi cepat apa? Gemuk. Ada yang makan banyak tidak gemuk-gemuk ya. Ada yang makan gemuk tidak gemuk. Saya ketemu ada kawan makannya banyak tapi kurus. Terus dia bilang, "Ustaz, saya ini mau pengen gemuk tapi enggak bisa-bisa." Saya bilang, "Mungkin kau salah bergaul." Enggak, saya sudah makan banyak tapi enggak bisa gemuk. Jadi memang ada orang yang dia makan tidak begitu banyak tapi apa? Tapi hormonnya menjadikan dia cepat gemuk ya. Dan Nabi SAW di akhir hayat agak gemuk, tidak gemuk sekali tapi agak gemuk. Ya. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Abu Musa al-Asy'ari Rasulullah SAW bersabda, "Inni qad badantu." Aku sudah agak gemuk. Badan itu maksudnya bertambah berat badan, agak gemuk. Fa idza raka'tu farka'u. Wa idza rafa'tu farfa'u wa idza sajadtu fasjudu. Ya. Intinya Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk tetap mengikuti beliau dalam salatnya ya. Al-Khattabi berkata, qauluhu inni qad badintu, sungguhnya aku telah gemuk ya. Maknahu ziyadatul jism wa ihtimalul lahm, yaitu tubuh beliau bertambah dan daging beliau bertambah. Ini pendapat ini mengatakan bahwasanya aku sudah tua. Dan ini dua-duanya dialami oleh Nabi. Nabi ketika itu agak gemuk ketika sudah mulai apa? Mulai tua ya, sudah mulai tua. Karena ada orang mungkin gemuk karena mulai tua, biasanya aktivitas begitu banyak, aktivitasnya berkurang, maka ada perubahan hormon dan yang lainnya maka agak gemuk. Dan ini disebutkan juga dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ummu Qais binti Mihsan. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallam lamma asanna wa hamala al-lahma ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi." Ketika Rasulullah sallam sudah tua, wa hamala al-lahm dan agak gemuk tubuh beliau, maka beliau memegang tongkat ketika hendak apa? Salat. Beliau buang tongkat sehingga beliau ketika salat beliau bertumbuh pada tongkat tersebut ya. Dan ini juga datang dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, "Falamma asanna Rasulullah," tatkala Rasulullah SAW sudah tua, "wa akhadahu al-lahmu," dan mulai tubuhnya apa? Agak gemuk. Ini gemuk bukan karena banyak makan. Kita tahu Nabi SAW tidak banyak makan, tetapi karena usia yang sudah lanjut, mungkin ada perubahan hormon atau kegiatan yang kurang, sehingga akhirnya tubuh beliau bertambah beratnya, namun tentunya bukan gemuk sekali, cuma agak gemuk, tentunya dibandingkan dengan orang-orang di zaman tersebut. Intinya Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya di antara ciri-ciri orang tersebut adalah banyak di antara mereka yang gemuk-gemuk, terutama di zaman tersebut, yang menunjukkan mereka pikirannya hanya orientasi perut mereka, hanya makan dan makan, sehingga mereka tidak menunaikan nazar, sehingga mereka nekat berkhianat, sehingga mereka nekat bersumpah padahal tidak diminta untuk menjadi saksi untuk bersumpah. Maka ini dalil bahwasanya di antara yang disunnahkan adalah tidak berbanyak-banyak dalam makanan ya. Makan secukupnya itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang hadis yang lebih jelas lagi insyaallah. Taib. Kemudian hadis berikutnya wa an Abi Umamah ya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu dari Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, innaka in tabdzulal fadla khairun laka." Sungguhnya kalau kau memiliki kelebihan harta, sebaiknya engkau sedekahkan atau engkau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik bagimu. Wa antum sikahu syarrun laka, tapi kalau kau tahan-tahan itu buruk bagimu. Wala tulamu ala kafaf, dan kau tidak dicela kalau memang keperluanmu. Wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang di bawah tanggunganmu, yaitu bersedekahlah kepada orang di bawah tanggungan. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan yang terbaik. Kalau seorang punya harta lebih, kata Nabi, lebih baik kau keluarkan, itu lebih baik bagimu untuk akhiratmu. Kalau kau tahan-tahan itu buruk bagimu. Kenapa? Hisabnya panjang. Hisabnya panjang. Tapi kalau kau memang tahan harta karena ada keperluan, sehingga kau tidak minta-minta sama orang, sehingga kau tidak bergantung sama orang, tidak jadi masalah. Ada orang tahan harta untuk keperluan dia. Memang kebutuhannya banyak, keluarganya banyak, anaknya banyak, tanggungannya banyak, ya.
sehingga dia punya harta banyak, tidak jadi masalah. Kau tidak akan tercela, fala tulamu, kau tidak akan dicela ala kafaf. Kalau memang itu adalah kebutuhan hidupmu. Itu seorang, jangan sampai dia minta sama orang, jangan sampai bergantung sama orang. Tapi jangan sampai juga dia simpan harta terlalu banyak yang melebihi dari kebutuhannya. Sehingga itu akan buruk baginya. Seandainya dia sedekahkan, dia keluarkan, maka itu akan baik baginya. Hisabnya ringan, kemudian pahalanya apa? Banyak. Tapi kalau dia tahan-tahan, ya, maka hisabnya akan berat. Hisabnya akan berat. Makanya saya sering sampaikan, ya, kalau kita sudah punya rumah, udah punya mobil, udah punya, ya ada tabungan cukup lah, sudah punya anak-anak, sudah punya istri, udah punya usaha. Alhamdulillah usaha juga nyaman. Ada mungkin kita simpan uang untuk safety. Setelahnya buat apa lagi? Ya sudah sedekahkan. Sudah sedekahkan. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara angan-angan orang yang meninggal, sebagaimana Allah sebutkan, dia minta untuk ditunda kehidupannya meskipun sebentar agar bisa bersedekah, Dan semakin orang banyak bersedekah, semakin akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. Di antara cerita menarik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau saya tidak salah ingat, dia cerita tentang hadis kullu mri'in tahta sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsal. Setiap orang akan berada di bawah naungannya, naungan sedekahnya pada hari kiamat. Artinya semakin banyak sedekahnya dia semakin nyaman di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil. Ada seorang, dia bilang sama istrinya, nanti kalau orang minta-minta jangan kasih. Ini di Arab sana. Kalau orang datang minta-minta jangan kasih. Suatu hari orang ini tidur di masjid. Kata Syekh, haddatsani man athiqu bihi. Ini cerita saya dengar dari orang yang saya percaya. Saya dengar ini Syekh Utsaimin cerita. Dia cerita ada orang yang saya percaya bercerita kepadaku. Ada seorang lelaki berwasiat kepada istrinya kalau ada orang minta-minta jangan kasih. Mungkin karena kehidupan yang susah, apalagi zaman dahulu ya. Akhirnya dia pergi ke masjid tidur. Ternyata ada seorang miskin ketuk pintu. Istrinya tidak tega. Orang tersebut mengatakan saya miskin, saya butuh kain. Mungkin musim dingin ya, saya butuh kain dan saya lapar. Kalau dia nggak punya apa-apa, dia kasih kain 1, terus dia kasih korma 3. Mungkin dulu juga orang susah. Ada korma dia kasih korma 3 butir. Terus orang miskin itu pergi. Rupanya suaminya di masjid mimpi. Mimpi tiba-tiba dia bangkit hari kiamat. Tiba-tiba panas terik di bawah matahari. Tahu-tahu ada kain yang menaunginya. Ternyata kain tersebut ada bolongannya 3, ada robek 3. Dia kepanasan masih kena robekan tersebut. Matahari masuk ke robekan tersebut. Tiba-tiba ada 3 butir korma menutupi bolongan tersebut. Terus dia terjaga. Akhirnya dia pulang ketemu istrinya. Dia cerita saya mimpi aneh begini-begini. Istrinya bilang tadi ada orang pas saya kasih kain, kasih 3 butir apa? Korma. Ya. Kata Syekh Utsaimin, ini bisa jadi sebagaimana isyarat kepada hadis kullu mri'in tahta sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Karena hari yang sangat mengerikan, ya. Yauma yaj'alul wildana syiba. Hari di mana kalau ada anak kecil bertemu dengan hari tersebut dia akan beruban karena saking mengerikan hari tersebut. Nah, kalau kita sudah punya kecukupan, terus uang buat apa lagi? Yang penting sudah silaturahmi. Ada uang buat silaturahmi, buat dakwah, ya, buat apa sajalah. Buat anak yatim, buat janda tua, janda muda, kasih semua. Buat siapa semua, tetangga kasih, ya. Pekerja kita baikin. Terus buat apa? Uang banyak juga kita nggak bisa. Kalau antum taruhlah antum kaya raya. 1 Jakarta punya antum misalnya. Terus antum mau ngapa kalau tanah semua punya antum? Terus maksudnya mau apa? Ya, begitu saja, paling jalan ya begitu saja. Emang tanah semua mau antum jalani? Antum nggak kuat. Kalau antum punya mobil 100, yang antum pakai juga cuma sekali jalan pakai cuma 1. Ya nggak mungkin sekalian 2, nggak mungkin. Ya paling cuma 1. Nanti besok ganti mobil lagi. Buat apa? Rasanya sama, nggak signifikan. Antum punya songkok banyak, kemudian pakai songkok double begitu. Punya jubah banyak, pakai jubah double, enggak juga kan. Terus kita bisa nikmati cuma segitu-segitu. Makan juga enggak bisa banyak-banyak. Baru makan ini pun sudah kenyang. Pun pilih-pilih, takut kolesterol, takut asam urat, takut ini. Terus duit banyak buat apa?
Mau kita nikmati di akhirat, ya sumbangkan. Mau jadi beban di akhirat, ya jangan sumbangkan, simpan aja. Nanti hisapnya panjang. Jangan terlalu suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Selama ini Allah mudahkan rezeki antum, jangan suudzon, udah kasih aja. Ya. Tetap bukan berarti kita konyol, kita bukan Abu Bakar As-Siddiq yang menyumbangkan seluruh hartanya ya. Enggak, ya ada safety, ada simpanan, tapi sisanya ngapain? Ya. Anak-anak ada rezekinya. Ya. Sudah, kita safety, setelah safety lebihnya mau ngapain? Mau simpan, taruh di bawah tempat tidur. Ya. Kalau kita meninggal, itu yang paling kita sesalkan. Kita punya harta untuk membuat level kita naik di surga, tidak kita keluarkan. Ya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan di sini, innaka intabdhural fadla. Rasulullah mengatakan al-fadla, fadla itu kelebihan dari yang kecukupan. Kalau kau punya kelebihan, sedekahkan. Rasulullah tidak berbicara tentang kekurangan. Rasulullah SAW tidak berbicara tentang kebutuhan. Kalau kebutuhan enggak ada masalah. Ini kelebihan. Makanya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, wala tulamu ala kafaf. Kok tidak dicela kalau memang karena kebutuhan? Ya punya ini buat anak sekolah, oke nggak ada masalah. Ini saya bicara tentang kita masih punya apa? Kelebihan. Terus simpan-simpan buat apa? Cari uang banyak-banyak, capek-capek buat apa? Buat kau bahagia di akhirat. Ya, bukan untuk dunia ini. Kita mau kesenangan terbatas, mau ngapain coba? Duit banyak mau ngapain coba? Minum khamr nggak boleh. Ya, main judi juga nggak boleh. Poligami takut. Terus ngapain? Semua ngapain duit banyak? Ya udah. Sedekah, ya. Sedangkan anak oke, sedangkan istri oke, pun tidak boleh berlebihan. Mubadzir juga ada hisapnya. Ya, kalau masih uang banyak, keluarin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti menyesal. Bayangkan ketika kita punya sedekah banyak, betapa beruntungnya seorang ya di akhirat kelak. Lihat bagaimana kaum muhajirin yang miskin cemburu kepada orang-orang kaya dari para sahabat. Mereka berkata, ya Rasulullah, fuqara'ul muhajirin datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, dhahabal ahlu duthuri bil ujuri. Ya Rasulullah, orang kaya dari kalangan para sahabat membawa pahala yang banyak. Kenapa kami tidak bisa seperti mereka? Yusalluna kama nusalli. Kami salat, mereka juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fudhuli amwalim. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa. Rasulullah berkata di akhir hadis, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau antum diberi harta, antum suka bersedekah, itu karunia dari Allah. Tidak semua orang bisa seperti itu. Apalagi zaman sekarang, zaman orang suudzon sama Allah, tahan harta, takut pelit. Ya akhi, ente uang. Saya bukan suruh antum seperti Abu Bakar As-Siddiq, saya juga nggak bisa ya. Baru ngeluarin dikit mungkin sudah ditelepon istri. Buat apa itu? Tapi kita nggak mampu, istri kita nggak mampu, anak-anak kita nggak kuat. Tapi saya bicara tentang uang yang berlebihan, uang yang berlebihan. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khutami radhiyallahu anhu qala, atau al-Khatmi radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW bersabda, man ashaba minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang di antara kalian yang pagi hari aman di rumahnya, mu'afan fi jasadih, badannya sehat, tidak sakit, indahu qutu yaumihi, makanan hari itu tersedia, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan dunia dan seisinya telah didatangkan kepadanya. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan untuk suka bersyukur, untuk qanaah. Antum kalau bangun pagi badan sehat, ya, aman di rumah, makanan ada buat sehari, sudah itu berarti antum sedang apa? Bahagia. Masih banyak orang, saatnya antum berpikir untuk beribadah. Masih banyak orang bangun pagi sakit pinggang. Bangun pagi, belum bangun sudah nyut-nyut kakinya karena asam urat. Belum bangun sudah nyut-nyut. Bangun sebelum waktunya. Bangun pagi kena dengar suara bom, rudal. Masih banyak orang seperti itu. Bangun pagi sudah didatangi orang nagih-nagih utang, tidak aman. Karena kalau kita dalam kondisi seperti ini, apalagi yang mau kita jadikan alasan untuk tidak beribadah? Pagi hari sudah aman, makanan ada, badan sehat, terus ngapain lagi? Maka belajarlah qanaah. Jangan terlalu nuntut macam-macam ya. Karena kalau kita ikuti hawa nafsu kita enggak akan selesai. Kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan." Kalau anak Adam diberikan 2 lembah emas, ya, freeport dia punya sendiri. 2 freeport dia punya. Dia akan cari freeport yang ketiga. Enggak akan selesai. Kalau kita mengikuti keinginan hawa nafsu, tidak akan pernah selesai. Tapi kalau kita lihat, alhamdulillah, sehat,
makanan ada, alhamdulillah. Para sahabat dulu kadang nggak makan, kelaparan, baju nggak punya, ya. Sebagaimana sudah kita sendal nggak punya tadi kita sebutkan. Maka fokus untuk akhirat. Ingat ya, bukan berarti saya menyuruh tidak cari dunia, enggak. Dunia itu dibutuhkan untuk akhirat. Kita mau haji pakai dunia, mau bersedekah pakai apa? Dunia. Mau menikah, ngurus anak-anak pakai apa? Dunia. Bangun masjid pakai dunia enggak? Pakai. Kalau punya uang enggak bisa bangun masjid. Mau dakwah juga butuh duit. Tapi yang jadi maksudnya orientasi orang kalau cari uang untuk akhirat. Rugi kalau dia buang-buang waktu, buang umur. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore hanya pikir dunia saja untuk membesarkan lagi rumahnya. Tapi rumah sudah besar, mau besar apa lagi? Ya. Memang tiap hari pindah-pindah tempat tidur ya sudah. Ya. Tanah sudah banyak, kita buat apa lagi ya? Oleh karenanya jangan ikuti hawa nafsu. Kalau cari dunia silakan, tapi orientasinya akhirat. Kalau tidak kita hanya rugi. Hisabnya panjang pada hari kiamat kelak. Taib, kemudian hadis berikutnya wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Rasulullah SAW bersabda qad aflaha man aslam wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Rawahu Muslim. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Tadinya musyrik, kemudian masuk Islam, mengenal tauhid, tadinya menyembah manusia, tadinya menyembah berhala, tadinya menyembah jin, kemudian masuk Islam. Tadinya menduakan Tuhan, sekarang mengesahkan Tuhan, nikmat yang luar biasa. Wa kana rizquhu kafafan. Kemudian rezekinya kafaf, yaitu cukupan. Rasulullah SAW bukannya miskin, Rasulullah SAW sering punya duit banyak, tapi Rasulullah SAW apa? Sedekahkan ya. Wa kana rizquhu kafafan. Sungguh beruntung orang yang rezekinya kafaf, tidak banyak hisapnya. Kafaf ini tidak kurang, tapi tidak juga berlebihan. Rasulullah SAW sering kekurangannya, tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh kita kekurangan. Rasulullah ingin kafaf. Kafaf itu cukup tapi tidak berlebihan. Itu kafaf. Siapa yang diberi rezeki kafaf, itu dia sudah beruntung. Wa qanna Allah bima atah, dan Allah menjadikan dia qanaah, nerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Siapa yang begini maka dia beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Subhanallah, nerima, dapat rezeki sekian, punya rumah segini, punya mobil segini, punya keluarga. Alhamdulillah. Qanaah. Itulah orang yang cepat bahagia. Sama hadis berikutnya, wan Abi Muhammad Fadalah bin Ubaid Al-Ansari annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, tuba liman hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk kepada Islam. Tuba, sungguh beruntung dia. Ada yang mengatakan tuba adalah nama pohon di surga, artinya dia masuk surga. Wa kana aishuhu kafafan, dan kehidupannya kafaf, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Wa qani'a, dan dia qanaah, ya. Ada seorang ulama dari negeri yang miskin, saya baca sirahnya kalau tidak salah, Muhammad Al-Shinqiti rahimahullah, dari Mauritania, kemudian pergi ke Arab Saudi. Dia bilang dia punya harta aset yang sangat besar, yaitu qanaah. Seorang kalau diberi qanaah maka dia telah mencapai titik kebahagiaan. Makanya Imam Syafi'i berkata, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Belajar nerimo. Yakin apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Bukannya kita enggak berusaha, nyari, berjuang, tapi Allah yang berikan itu yang terbaik. Jangan wala tamuddanna ainaika, jangan panjangkan matamu melihat kenikmatan dunia orang lain. Kau hasad pada mereka. Apakah kau ingin hasad untuk dihisap lebih panjang? Sudah, yang Allah berikan. Berusaha untuk qanaah. Berusaha yang dapat segitu, ini yang terbaik. Yang mampu mungkin untuk kau dihisap, untuk menjawab hisapmu. Kalau kau terlalu diberi banyak, bingung jawabnya ya. Bingung jawabnya. Saya kemarin mau pergi ke Bandung, ada kawan punya mobil Land Cruiser. Saya bawa Innova. Kata dia, Ustaz, ini baru seminggu dia beli kalau nggak salah. Ustaz, pakai Ustaz. Ke Bandung. Saya bilang sama kawan, terserah deh. Ustaz, pakai Ustaz. Terus saya candain, waduh, kalau saya pakai nanti dihisap. Enggak, saya enggak mau dihisap. Pakai mobil apa? Bagus. Apalagi yang punya, kata ketawa dia. Enggak, saya lagi pingin pakai Innova aja. Saya juga pingin, cuma saya lagi pingin pakai apa? Innova ya. Karena Innova baru diisi bensinnya. Nanti suruh isi bensin lagi. Tapi intinya apa yang Allah kasih kita nikmati.
Kan jangan terlalu zahratal hayatid dunya, kehidupan dunia akan segera sirna, akan hisabnya semakin apa? Semakin panjang, ya, semakin panjang, semakin berat. Oleh karenanya siapa yang qanaah, dia di luar bahagia. Kata Imam Syafi'i, jika kau punya hati yang qanaah, kau dan raja sama saja, ya, sama saja. Kenapa raja sama saja? Karena raja pingin puas. Tapi cara puasnya raja dengan punya ini, dengan menaklukkan ini, punya aset ini, dia baru puas. Kalau belum dia nggak puas-puas. Antum tidak punya apa-apa, baru sedikit sudah puas. Antum di luar bahagia daripada raja. Ya. Saya punya kawan orang Cina, namanya Ahmad, di Universitas Madinah. Dia sekolah sama seperti saya, kita ninggalkan istri, dia juga ninggalin istri. Selalu senyum, pergi ke masjid selalu senyum. Teman-temannya senang main ke rumah dia masakin. Saya satu kali ngomong, Ahmad, kenapa kau senyum terus Ahmad? Dia bilang, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata bagi bahasa Arab, idza ma kunta qalban qani'in fa anta walikud dunya sawa. Kalau kau punya hati qanaah, kau dan raja sama saja, kata dia. Masya Allah. Orang Cina ini Masya Allah. Keren. Senyum terus, padahal dia enggak punya apa-apa, maksudnya biasa-biasa aja. Tapi dia selalu senyum. Ternyata dia bilang apa? Qanaah. Maka siapa yang diberi qanaah, itu adalah aset yang paling berharga, sumber kebahagiaan. Maka Rasulullah mengatakan, tuba. Sungguh beruntung orang yang memiliki apa? Hati qanaah. Kalau enggak qanaah, selalu mencari, tidak pernah puas. Kalau enggak pernah puas, kapan mau bahagia? Ya, sudah diberi satu lembah emas, akan mencari lembah kedua. Tapi hadis berikutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur bermalam-malam dalam kondisi perut kosong, tidak makan malam. Bukan karena lagi diet, bukan. Wa ahluhu la yajiduna asya'an, karena keluarganya tidak ada makan malam. Jadi makan malam juga kebiasaan Nabi. Nabi makan malam, mungkin maghrib atau, tapi tentu makannya terukur. Tapi kali ini Rasulullah berhari-hari tidak makan malam, bukan karena tidak mau makan, karena tidak ada makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim khubzus syair. Khubzus syair, dan kebanyakan roti yang mereka makan dari roti syair. Saya bilang gandum yang jelek, syair, ya. Kalaupun ada makan malam, maka dari gandum yang jelek. Bahkan berhari-hari tidak makan malam, tidak ada makanan. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis, pagi-pagi tanya istrinya, hal indakum ta'am, wahai istri, ada makanan enggak? Kata istrinya, tidak ada. Kata Nabi, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Rasulullah sering seperti itu. Tanya istrinya, ada makanan enggak? Kata istrinya, enggak ada. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Dan itu diikuti oleh 6 sahabat, diriwayatkan dari 6 sahabat, mereka melakukan yang sama kepada istri-istri mereka. Tanya sama istri, ada sarapan enggak? Kata istrinya, enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Luar biasa, ya. Kita juga gitu, ya. Kalau tanya istri, ada sarapan enggak? Enggak ada. Kalau gitu Abi puasa. Masya Allah. Suami teladan. Besok lagi, ada sarapan enggak? Umi? Enggak ada. Kalau gitu Abi puasa. Besok lagi, ada sarapan enggak? Enggak ada. Umi ngapain aja Umi? 3 hari berturut-turut tidak ada sarapan. Allah. Jadi biasa mereka tidak makan, keluar kelaparan, berhari tidak makan. Demikian para sahabat dahulu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi mereka orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai terbetik dalam benak antum, saya makin banyak duit berarti terbaik di sisi Allah. Enggak. Ini banyak orang terbaik tidak punya uang, ya. Nabi Isa miskin, Zakaria miskin. Ya. Mereka orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, para sahabat terbaik di sisi Allah. Tapi kalau antum diberi rezeki kemudian antum sedekahkan, berarti antum bersyukur. Karena tadi Nabi berkata, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah, Allah tidak berikan kepada sembarang orang. Diberi harta tapi tidak pelit dengan harta. Dikeluarkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya sering bilang orang Islam ini banyak yang kaya alhamdulillah, ya. Memang masalahnya yang pelit juga banyak, ya. Seandainya semuanya tidak pelit, tentu Islam akan mudah maju dengan cepat. Karena dakwah butuh dengan orang-orang yang berada. Makanya Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah menikah dengan istri yang kaya raya. Kemudian bersahabat dengan orang yang kaya raya, Abu Bakar As-Siddiq yang juga kaya raya. Kemudian teman sahabat juga Utsman bin Affan yang juga kaya raya.
Makanya dua orang ini yaitu dai dan orang kaya dibutuhkan dalam Islam. Artinya dengan adanya dakwah dan butuh biaya untuk jihad ke, untuk dakwah ke, untuk biaya itu semua diperlukan dalam Islam. Taib. An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallam kana idza shalla bin nas, adalah Rasulullah sallam kalau salat yakhirru rijalun min qamatihim fi salati minal khasasah. Maka ada di antara mereka yang tersungkur, berdiri enggak kuat jatuh. Kenapa? Karena kelaparan. Subhanallah, salat sahabat berguguran jatuh. Enggak kuat berdiri lama karena lapar. Ya. Wahum ashabu suffah, mereka adalah orang tinggal di suffah, yang kita sebut orang miskin tinggal di suffah. Hatta yaqulu a'rab, sampai orang-orang Arab Badui yang hadir bersama mereka salat enggak ngerti kondisi. Orang Arab Badui komentar, haula'i majrin, orang-orang gila, salat kok jatuh-jatuh. Sampai orang Arab Badui yang tidak ngerti, orang Badui itu tinggal di jauh-jauh datang, tidak ngerti kondisi ashabu suffah. Ketika melihat sahabat berdiri berjatuhan karena saking laparnya, tidak kuat berdiri lama dalam salat, maka orang Arab Badui mengatakan haula'i majnin, mereka orang gila. Fa idza shalla Rasulullah sallallahu insarafa ilaihim. Rasulullah sallallahu selesai salat, Rasulullah sallallahu pergi menuju mereka yang sedang berjatuhan. Kata Rasulullah sallallahu, "Lau ta'lamuna ma lakum indallahi ta'ala la ahbabtum an tasdadu faqatan wa hajatan." Seandainya kalian tahu pahala yang Allah siapkan karena penderitaan kalian ini, artinya kesusahan kalian, tentu kalian akan ingin ditambah lagi kesulitan dan kemiskinan. Tapi artinya ingat, Islam tidak menyuruh miskin. Islam suruh bersedekah. Terlalu banyak ayat suruh apa? Bersedekah. Bersedekah mengharuskan punya duit. Tapi seandainya ada orang diuji oleh Allah tidak punya apa-apa, sangat miskin, maka pahalanya besar. Diberi ujian dan ujian, pahalanya besar. Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat fid dunya tuqradu bil maqarid. Kata Nabi SAW, sungguh orang-orang yang di dunia dulu hidupnya nyaman, kaya raya, jarang sakit, sehat. Ketika di akhirat mereka melihat orang-orang yang selalu dikasih ujian oleh Allah, dapat pahala yang banyak, yang sakit-sakitan, miskin, diomelin istri melulu, dapat ujian banyak. Maka orang kaya ini berkata, seandainya kami dikembalikan dulu di dunia kami dahulu, ada gunting menggunting kulit-kulit kami, karena mereka tahu pahala ujian itu sangat apa? Sangat besar. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kalian tahu pahala kalian ini, kalian akan minta semakin disusahkan, tapi kalian enggak tahu. Kalian enggak tahu, kalian bersabar menghadapinya. Makanya kaidah menyatakan, semakin menderita, semakin pilu, semakin nikmat di akhirat. Semakin menderita, semakin pilu, semakin nikmat di akhirat. Kita jangan minta menderita, jangan. Tapi kalau dikasih Allah menderita, kepiluan sabar, itu lebih indah di akhirat apa? Pahalanya. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir. An Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a syarran min batnin. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu bejana yang lebih buruk dari perutnya. Bihasbi ibni Adam akal ukulatun yuqimna sulbahu. Cukuplah anak Adam makan sedikit suapan yang bisa menegakkan punggungnya. Fa in kana la mahala, kalau dia memang harus makan lebih daripada itu, fa thuluthun li ta'amihi, maka hendaknya dia jadikan sepertiga lambungnya tersebut untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiganya untuk udara, ya, untuk nafasnya. Hadis ini rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, adalah hadis yang hasan. Hadis ini menunjukkan sunnah adalah makan tidak banyak, ya. Makan secukupnya. Bahkan Rasulullah SAW mensifati bejana yang sangat buruk, bejana yang buruk adalah lambung. Kalau dipenuhi banyak-banyak akan menimbulkan keburukan. Makanya sebagian ulama zaman dahulu ada yang mengomentar hadis ini. Kalau tidak salah Ibnu Rajab Al-Hambali atau ulama yang lain, dia mengatakan seandainya seluruh anak Adam manusia mengikuti sunnah Nabi seperti ini, makan secukupnya, maka banyak rumah sakit yang kosong. Banyak rumah sakit yang kosong. Karena makan berlebihan itulah akhirnya banyak kolesterol,
banyak yang lain-lainnya, banyak penyakit-penyakit karena berlebihan ya. Seandainya sunnah Nabi dijalankan, ya maka akan banyak tempat-tempat iada, tempat-tempat pengobatan yang kosong ya. Saya bacakan perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Rasulullah SAW berkata, fa in kana la mahala, kalau memang harus makan lebih daripada beberapa suapan, maka fa thuluthun li ta'amihi, maka sepertiga lambung untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minumannya, menunjukkan bahwasanya kita boleh makan sekaligus minum. Yang penting jangan banyak, jangan kekenyangan. Wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, fa idza kana la budda falyataharra. Jika memang dia harus makan lebih daripada yang seharusnya, maka hendaknya dia berusaha ya'kulu thuluth, dia makan sepertiga yang mencukupi sepertiga lambungnya. Wa yashrabu thuluth, kemudian dia minum sepertiga lambungnya. Wa yada'u thuluth, kemudian dia sisakan sepertiga li tanafus, untuk bisa bernafas, waraha, dan untuk apa? Untuk nyaman. Wa hadza huwa aslun ma yakunu fil iktisad. Ini adalah asal ketika kita makan secukupnya ya. Wala ba'sa, namun beliau berkata wala ba'sa bisyaba, tidak mengapa kenyang, wala ba'sa bisyaba, tidak mengapa makan sampai kenyang, wala ba'sa birrai, demikian juga tidak mengapa minum sampai hilang dahaga, walakin, tetapi ini lebih baik, walakin idza taharral iktisad, tapi kalau dia makan secukupnya, fi aklihi wa syurbihi, makan dan minumnya, hatta yabqa lahu nafasun wa raha, hadza aula wa afdal. Maka dia sisakan untuk bisa bernapas, makin lebih utama dan lebih afdal. Maksudnya tidak wajib, tapi ini lebih baik ya. Lebih baik. Telah kita datang hadis-hadis bahwasanya terkadang Rasulullah dan para sahabat makan dan minum sampai apa? Sampai kenyang. Namun kalau bisa menjalankan sunnah Nabi ini tentunya lebih baik. Disebutkan ada seorang ulama, dia makan agak banyak. Maka ada muridnya yang tegur. Kata dia, "Syekh, Rasulullah bilang makan apa? Sepertiga buat lambung, sepertiga lambung buat makanan, sepertiga lambung buat air minum. Kok banyak makannya?" Kata Syekh, "Kullun adra bi thuluthi." Masing-masing lebih tahu kadar sepertiganya. Masing-masing, kok enggak usah protes, saya lebih tahu sepertiga saya seberapa. Tapi intinya sunnah Nabi baik, mungkin kalau bisa kita kerjakan alhamdulillah, meskipun tidak sampai derajat wajib, karena apa yang diajarkan oleh Nabi pasti yang terbaik, menghindarkan banyak penyakit, dan kita makan semakin kuat, bukan makan semakin malas, akhirnya berdiri susah, ya berjalan pun semakin susah, enggak. Makan itu untuk apa? Menguatkan tubuh, bukan untuk melemahkan tubuh. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.